Sritex bangkit kembali dengan skema baru. Setelah dinyatakan pilot dan menutup operasi pada 1 Maret, Sritex akan kembali beroperasi dengan skema baru. Sebanyak 8.000 karyawan yang sebelumnya terkena PHK akan kembali bekerja di industri tekstil. Menteri Ketenagakerjaan Yasril mengapresiasi langkah kurator yang akan mempekerjakan kembali para pekerja dalam 2 minggu ke depan. Kemenaker juga mengawal pemenuhan kompensasi PHK dan manfaat jaminan sosial pekerja. Senada dengan Menaker, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Sritex akan kembali beroperasi di bidang tekstil. Namun operasi kali ini akan menggunakan skema sewa alat berat oleh investor baru. Tim kurator Sritex Nurma Sadikin mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa investor yang siap menyewa alat berat milik Sritex. Dengan skema ini, proses rekrutmen karyawan baru juga segera dibuka. Minta maaf, Pertamina janji akan benahi tata kelola perusahaan. Direksi Pertamina mengakui kasus korupsi yang menjerat sejumlah pejabatnya sebagai pukulan berat bagi perusahaan. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, secara terbuka juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Seperti diketahui, kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina memicu kejutan besar. Kejagung telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 6 orang diantaranya berasal dari internal Pertamina, sedangkan 3 lainnya merupakan pihak swasta. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa perusahaan mendukung sepenuhnya proses hukum yang berjalan. Ia juga menjamin akan memperkuat tata kelola untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Sebagai langkah nyata, Pertamina langsung membentuk tim Crisis Center yang akan mengevaluasi dan memperbaiki prosedur bisnis serta operasional perusahaan. Langkah ini diambil untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat dan transparan. Untuk menjaga kepercayaan publik, Pertamina juga membuka saluran pengaduan untuk masyarakat. Publik dapat melaporkan masalah terkait kualitas BBM atau pelayanan Pertamina melalui nomor khusus yang telah disediakan. Pertamina menegaskan bahwa kualitas BBM yang beredar saat ini telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Ditjen Migas. Hasil uji coba dari Lemigas membuktikan bahwa seluruh sampel BBM Pertamina memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Namun Pertamina berjanji akan meningkatkan pengawasan di seluruh SPBU untuk memastikan pelayanan tetap prima. Februari 2025 mencatatkan deflasi sebesar 0,48% secara bulanan. Badan Pusat Statistik menyebutkan penyebab utamanya adalah diskon tarif listrik yang memberikan andil sebesar 2,67%. Selain diskon tarif listrik, data BPS mendapati faktor lain yang menyebabkan deflasi, yakni penurunan harga komoditas seperti daging ayam ras, cabai merah, tomat, dan telur ayam ras. Secara tahunan, pada Februari 2025, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09% dengan IHK 105,48. Deflasi tahunan terdalam terjadi di Provinsi Papua Barat dengan penurunan 1,98% dan IHK 103,98. Sementara inflasi tertinggi dicatatkan di Provinsi Papua Pegunungan, yakni sebesar 7,99% dengan IHK 115,17. Industri manufaktur Indonesia melesat pada Februari 2025. Data S&P Global menunjukkan Purchasing Managers Index atau PMI Indonesia menyentuh angka 53,6, tertinggi dalam 11 bulan terakhir dan menandakan ekspansi kuat. Lonjakan PMI ini dipicu oleh naiknya pesanan baru dan tingginya permintaan jelang Ramadan. Pabrik-pabrik meningkatkan produksi dan memperbanyak tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang meledak. Menurut Joy Hayes, ekonom S&P Global Market Intelligence, manufaktur Indonesia tumbuh kuat, memberi harapan untuk kuartal pertama 2025. Namun permintaan ekspor tertekan akibat proteksionisme global. Meski begitu, pasar domestik akan tetap jadi penopang utama. Keyakinan produsen dalam meningkatkan pembelian bahan baku di Februari juga ikut melejit. Data menunjukkan ini merupakan yang tercepat sejak Mei 2024, namun terjadi tekanan akibat kenaikan biaya, seperti harga bahan baku yang mahal, ditambah kenaikan PPN memicu penyesuaian harga. Meski begitu, inflasi harga produk masih terkendali.
Volkswagen Group of America tarik ribuan mobil di Amerika Serikat. Hal ini dilakukan karena terjadi masalah pada sistem transmisi yang membuat mobil dapat terguling sendiri jika rem parkir tidak diaktifkan. Menurut Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat atau NHTSA, masalah ini melanggar standar keselamatan kendaraan bermotor di Amerika Serikat. Pemilik kendaraan diimbau untuk selalu mengaktifkan rem parkir sebelum meninggalkan mobil. Akibatnya sebanyak 60.500 unit mobil Volkswagen dan Audi di Amerika Serikat ditarik kembali oleh Volkswagen Group of America. Tak hanya di AS, Volkswagen juga sedang menghadapi tekanan di Jerman, di mana 35.000 pekerjaan terancam pada 2030 akibat perubahan strategi perusahaan.